Shalom. Saudara, keadaan saudara baik atau tidak baik tidak penting bagi Tuhan. Yang paling Tuhan sasar adalah saudara sedang dan saya sedang bertumbuh di dalam pengenalan yang lebih dalam lagi tentang Dia dan kerajaannya. Karena kalau dengan demikian maka kita sedang berkenan dalam perjalanan untuk semakin berkenan kepada Dia. Nah, saudara, di dalam Zoom ini sudah banyak kebenaran ya yang kita pelajari. Wow. Ya, kalau kita tanya teman-teman yang sekolah teologi di sini, pasti juga dapat memberi tanggapan gitu ya, karena materinya cukup beragam ya. Dan itu tidak penting sebenarnya teman-teman. Tetapi bagaimana kita merespon dan sungguh-sungguh memperkarahkan hal itu menjadi poin yang sangat penting sebenarnya. Ketika kita sungguh-sungguh mau deal dengan itu dan kemudian memperkarahkan itu. Karena kalau sampai kepada kita dan menjadi pengetahuan, maka itu tidak memiliki kekuatan untuk kemudian dapat melepaskan kita dari hal-hal yang membuat kita terlarut di dalam kegelisahan. Ya, tetapi ketika itu menjadi rema dalam hidup kita, dia akan membangkitkan satu dimensi ilahi yang kemudian Allah di sana akan mengerjakan pekerjaan menurut kerelaan kehendaknya. Ada hal yang sangat memikat hati kita sebenarnya, saudara. Ya, hal yang sangat memikat itu adalah bagaimana untuk menjadi orang-orang seperti Henokh yang dikatakan dia berkenan kepada Bapa. Ya, karena saudara kalau berkenan kepada Bapa, saudara, di dalam lubuk hatimu terdalam sekalipun Allah sudah bergerak. Ya. Jarang meminta tetapi Tuhan tahu bahwa engkau sedang perlu A, B, C gitu. Nah, saudara, malam hari ini mari kita sedikit mendengar bagaimana Tuhan, bagaimana Bapa di dalam kerajaan surga rindu kita untuk menjadi orang-orang yang berkenan kepada Dia. Ya. Menjadi anak Allah itu berarti ya hidup berkenan kepada Bapa. Ya. Yohanes 1 ayat 12 katakan bahwa semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah. So, diberikan kemampuan, privilege, kapasitas untuk dapat menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepada Dia. Jadi, sebenarnya percaya ya, itu adalah didasari dengan saudara dan saya memiliki satu privilege untuk menjadi anak. Dan hal itu akan bertumbuh seiring dengan saudara semakin mengenal Dia dan kerajaannya. Jadi tidak ada orang yang menjadi anak Allah lalu tidak berkenan. Semua anak Allah harus berkenan kepada Bapa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna, ya, Matius 5 ayat 48, ya. Artinya apapun yang Bapa kehendaki, ya, apapun yang Bapa ingini, harus itu yang menjadi keinginan kita, ya. Atau segala sesuatu yang kita ingini harus sesuai dengan keinginan Bapa. Yang kuingini engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Jadi ada keinginan yang benar-benar itu didorong oleh apa yang diingini Bapa. Lebih tepatnya lagi saudara, kehidupan kita dan pikiran perasaan kita ini harus menjadi bejana di mana keinginan dan kehendak Bapa itu memiliki dimensi manifestasi yang sempurna sehingga hidup kita hanya melakukan kehendaknya dan menyelesaikan apa yang menjadi pekerjaan Bapa. Seperti Yesus berkata, pekerjaanku adalah melakukan kehendak Bapa. Nah, itu akan menjadi ringan, saudara. Kalau tidak, kita akan menjadi letih, lesu, dan berbeban berat. Saudara, kalau bersama dengan Tuhan, satu irama dengan Tuhan, maka irama itu membuat saudara dan saya menjadi ringan menjalani hidup ini.
Pikulah kuk yang kuberikan, karena kuk yang kuberikan itu enak dan ringan, kata Yesus. Saudara, memang ada caranya. Begitu. Memang ada caranya. Ya, caranya itu sering sekali ya sudah kita bahas di dalam setiap pertemuan-pertemuan kita ya. Bahwa mengikut Yesus harus menjadi murid Yesus. Harus menanggalkan segala sesuatu dan kemudian mengumpulkan harta di surga. Kita harus belajar ya. Kita harus terus belajar. Saudara, hal yang terindah ya adalah semua yang menjadi anak Allah akan dimuliakan bersama dengan Yesus. Semua yang menjadi anak Allah, yaitu orang-orang yang berkenan, mereka akan dimuliakan bersama dengan Tuhan. Itulah hal yang terindah. Ketika Yesus datang di dalam kemuliaannya bersama dengan malaikat-malaikatnya, maka kita akan turut mengambil bagian di dalam kemuliaannya. Menjadi anak Allah bukan beroleh kesempatan untuk masuk surga. Tapi bukan hanya itu, saudara. Tapi saudara dan saya, tujuan akhirnya adalah dimuliakan. Ya, dimuliakan. Karena masuk surga itu, saudara, ya ada banyak kelasnya gitu ya. Ada banyak kelasnya ya. Nanti kita satu hari bisa belajar itu ya. Ada dinamika di dalam kehidupan di dalam kerajaan surga. Nah, saudara, berarti kalau kita dimuliakan, saudara, kita dimuliakan bersama Kristus, maka kita akan duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk memerintah, menjadi imam di dalam kerajaannya. Ya. Itulah sebabnya Roma 8 ayat 17 mencatat bahwa kita akan menerima janji-janji yang diberikan baik kepada Tuhan Yesus juga kepada kita. Kalau saudara baca ya, Roma 8 ayat 17 berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga akan menjadi ahli waris ya. Maksudnya apa? Ahli waris dari apa? Yaitu orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah ya, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Tetapi saudara, kalau lihat kalimat terakhir berkata, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. No crown without Christ. Tidak ada kemuliaan tanpa Kristus. Betapa luar biasanya posisi itu ya, saudara ya. Sebagai anak-anak Allah, yaitu bisa dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, hal ini harus selalu kita ingat. Perjalanan hidup kita bukan masalah tidak berbuat dosa, tapi adalah menjadi anak yang berkenan. Karena menjadi anak itu, saudara, ada anak-anak gampangan, saudara. Ya, percaya kepada Yesus, tetapi dia tidak berkenan kepada Bapa. Ya. Dia tidak menjadi anak-anak yang dikenan oleh Bapa, tetapi dia menjadi anak yang tidak akhil balik, anak yang selalu masih, ya saudara ya, tidak pernah menjadi dewasa, ya, tidak pernah menjadi dewasa. Dia menjadi anak yang selalu kemudian masih minum air susu atau makan makanan yang lembek, saudara ya. Artinya tidak sungguh-sungguh memperkarakan ya hidupnya, ya kerohaniannya, tidak sungguh-sungguh mempersoalkan apakah harus berkenan atau tidak. Ya. Nah, setiap hari, saudara ya, kita harus memperkarakannya ya. Bawa diri kita di hadapan Tuhan setiap hari, perkarakan di hadapan Tuhan setiap hari. Lalu temukan jawabannya. Ya, sudahkah kita berkenan di hadapan Tuhan? Jangan merasa damai sejahtera, ya. Jangan merasa aman sebelum kita harus menyelesaikan hidup di dunia ini. Jangan merasa aman sebelum kita benar-benar selesai di dunia ini. Ya. Jangan merasa aman mungkin sudah sibuk di dalam pelayanan. Jangan merasa aman, saudara. Terus perkarakan ya. Kalau belum, ya, mari kita ya tanyakan apa yang membuat kita tidak berkenan ke hadapan Bapa. Ya. Kita harus saya selalu bilang nekat. Kita nekat, kita ngotot untuk bisa mengetahui apakah sungguh-sungguh saya sudah berkenan kepada Bapa. Ya. Nah, saudara,
Jikalau kita sungguh-sungguh memperkarakan ini, Bapa di sorga pasti senang, ya. Saudara, kalau ingat firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi makananku adalah kebenaran. Pekerjaanku adalah melakukan kehendak Bapa. Orang tidak mungkin dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus kalau tidak berkenan di hadapan Bapa. Sementara kita sedang menuju pada satu titik akhir, ya. Katanya apa? Mark, ya. Atau tanda, satu target, yaitu apa? Dimuliakan bersama dengan Kristus, ya. Jadi sebenarnya semua anak-anak Allah, saudara, ya, harus punya target dimuliakan bersama dengan Kristus. Nah, perjalanannya adalah perjalanan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Matius 3 ayat 17, ya, kalau saudara perhatikan, Bapa mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah anak yang berkenan. Dia adalah model. Dia adalah pokok keselamatan. Dia adalah yang sulung di antara banyak saudara. Dia adalah imam perantara perjanjian yang baru. Dialah yang membawa iman kita, dialah yang memimpin iman kita, ya, dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Menjadi serupa dengan Yesus. Seperti Yesus. Seperti Yesus. Menjadi seperti Yesus. Sering orang memahami perihal kesempurnaan, ya, dengan menjadi serupa dengan Yesus, dengan kadang-kadang dengan pikiran yang terlalu sederhana, ya. Saudara, seperti Yesus digambarkan sebagai pribadi yang tidak, ya, secara sangat sederhana, sangat sempit, gitu, ya. Jadi mungkin kita bilang, wah, kalau kamu sudah tidak marah-marah, gitu, ya, berarti kamu udah seperti Yesus, gitu, ya. Padahal marah itu perlu, ya, asal jangan marah-marah, gitu, ya. Kalau memang waktunya atau tempatnya, suasananya memang tepat, gitu, ya. Ya. Bahkan harus bisa, saudara, ya, sebenarnya, ya, supaya tahu, ya. Saudara, kan itu kan secara alami diciptakan, ya. Tapi bagaimana seseorang mengekspresikan kemarahan itu menjadi masalah. Apakah itu untuk mempertahankan sesuatu di dirinya atau kemudian mengambil keuntungan dari peristiwa itu menjadi soal. Tetapi kalau dia marah, gitu, ya, dia tegas karena apa, saudara? Karena sesuatu, karena kebenaran. Oh, saudara, itu harus, saudara. Yesus membanting meja-meja di dalam rumah Allah, ya, dalam bait Allah. Jadi ada marah yang merusak, ada yang, ya, ada marah yang merusak atau destruktif, tapi ada marah yang kudus. Ya, cemburu aja ada yang kudus, ya. Ada yang konstruktif, saudara. Ada yang konstruktif. Bagaimana mengukurnya? Dua. Pertama, kita tidak sedang mempertahankan sesuatu di dalam diri kita. Atau yang kedua adalah kita tidak sedang membela atau mau mengambil keuntungan dari sesuatu itu. Itu ukurannya. Apakah seperti Yesus berarti harus lemah lembut? Ya. Apakah orang yang bicaranya lembut berarti lemah lembut? Belum tentu, ya. Kita tidak hidup bersama dengan Tuhan Yesus seperti para murid, saudara, ya, yang 3,5 tahun hidup bersama Yesus. Jadi kita belum tentu bisa menjawab kalau ditanya perihal hal seperti itu, ya. Setiap individu tetap dengan di mana hidup, ya, di mana waktu kehidupan yang mereka kemudian habiskan harus bisa memperkarakan, ya, bagaimana menempatkan diri seperti Yesus di mata Bapa, ya. Tuhan Yesus Kristus pasti menuntut kita bagaimana kita memiliki keberadaan karakter, ya, moral, ya, inner beauty kita, ya, manusia batin kita itu bagaimana supaya kita serupa dengan Yesus. Itu tidak bisa ditawar sebenarnya, saudara, ya. Ketika kita mau berkenan kepada Allah, maka kita harus menjadi anak Allah yang akil balik. Bukan kanak-kanak, tetapi menjadi anak Allah yang akil balik, yang menjadi manusia yang dewasa, ya. Dan itu harus selalu diperkarakan, ya, menjadi sesuatu yang selalu menjadi headlines, ya, di dalam pikiran kita, gitu. Tidak ikut larut dalam aliran yang kemudian, ya, berjalan begitu saja, ya. Saya nggak tahu nih, saya lihat
hanya beberapa orang yang keluar gambarnya, apakah benar-benar mempertaruhkan kehidupannya atau jangan-jangan santai dengan hidupnya ya. Kita tidak tahu, gitu ya. Saudara, ini tidak bisa ditawar ya. Coba kita renungkan baik-baik ya. Tidak boleh tidak, kita harus menjadi seperti Yesus, serupa dengan Yesus ya. Maka betapa berharganya waktu yang Tuhan berikan. Ada kairos. Nah, saudara ya, ada kairos di dalam setiap kehidupan kita. Dan masing-masing kita punya kairos itu because we are unique in God's eyes. Kita semua ini spesial di mata Tuhan, unik. Kita punya misi yang tidak pernah sama dengan orang lain di hadapan Tuhan. Jadi momentum-momentum atau peristiwa-peristiwa hidup yang Allah Bapa izinkan kita alami. Ya, saudara, saya ulangi. Jadi momentum-momentum, peristiwa-peristiwa itu kairos dalam hidup kita yang Allah Bapa izinkan kita alami. Yang melaluinya kita dapat berinteraksi, ya, berdinamika. Artinya merespon terhadap kejadian itu. Dan melaluinya saudara dan saya bisa terbentuk. Tergantung respon kita. Kalau kita melihat peristiwa momentum itu untuk dapat lebih lagi mengenal Allah, ya. Seperti Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya. Saudara, hari demi hari saudara akan menjadi serupa dengan Yesus. From day, ya, dari hari ke hari, saudara. Ya. Ini momentum seperti ini nih. Momentum Zoom gitu ya. Saya bisa saja kalau misalnya sedang nonton TV gitu ya. Kemudian sambil makan boleh. Kemungkinan bisa itu ya. Multitasking namanya ya. Tetapi saudara, kalau ada kebenaran firman, waduh saudara harus selalu harus memiliki ini di dalam manusia batinmu bahwa I have to get something. Aku harus mendapat sesuatu dari sini. Karena saya tahu satu kebenaran bahwa firman itu, ya, firman yang hidup itu, dia lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Sehingga dia dapat memberikan energi. Nah, saudara sudah dengar kemarin Pak Anton sampaikannya. Dia bisa memberikan energi, saudara. Ya. Energi ini saudara perlu di dalam padang gurun. Padang gurun ini berat. Berat sekali, saudara. Ya. Ya, saudara, hari-hari ini digambarkan sebagai malam, saudara. Akan datang malam. Malam itu artinya jarak pandang saya dan saudara pendek. Saudara tidak bisa lihat jauh ke depan. Malam artinya saudara harus membutuhkan cahaya. Saudara. Seperti itu, saudara. Hari ini adalah hari yang dikatakan akan datang malam, saudara. Ya. Saudara, jarak pandang saudara pendek, saudara. Saudara tidak bisa memprediksi hal-hal yang akan terjadi. Semakin tidak pasti perjalanan hidup ini. Kalau dulu orang saudara sudah menjadi pegawai negeri, kayaknya udah sampai mati terjamin hidupnya, begitu seperti itu. Sekarang tidak ada, saudara. Ya, kenapa? Karena turbulensi terjadi, saudara. Ya, uang tidak bisa jadi jaminan karena penyakit tidak bisa disembuhkan dengan uang. Saudara tahu itu? Semakin menjadi demikian, saudara. Ya. Dunia ini semakin hilang dengan keinginannya, semakin lenyap, ya, semakin hari, ya, saudara. Semua momentum dalam hidup kita, ya, momentum khotbah, momentum berdoa, ataupun menghadapi suatu masalah, ya, semua itu hanya diarahkan untuk kita dapat semakin berkenan kepada Tuhan. Harus berkenan, harus serupa dengan Yesus, harus sempurna seperti Bapa. Ini adalah hal yang mutlak, saudara. Ya, bukan kita tidak bisa tawar, karena akhir semuanya ini akan benar-benar selesai. Langit ini disimpan untuk satu hari, yaitu hari penghakiman.
Betapa sucinya kamu harus hidup kalau segala sesuatu ini akan hancur lenyap. Tetapi 2 Petrus 3 ayat 11-12 berkata, tetapi ingat ya, dia akan ingat janjinya akan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana ada kebenaran. Maka saudara, ini yang kita harus miliki, gairah, ya, passion, ya, dan selalu berjuang untuk menemukan Tuhan di dalam setiap momentum kehidupan kita. Yaitu apa? Menemukan bagaimana kita bisa berkenan kepada Bapa. Itu artinya kita benar-benar menjadi anak Allah. Makanya kita akan masuk satu program ya teman-temannya minggu depan ya, bukan minggu ini, minggu depan ya. Ya, tanggal 31 Januari, yaitu apa? Gairah pulang surga. Supaya apa? Supaya kita selalu diingatkan bahwa this world is going, ya. Dunia ini akan benar-benar sedang berlalu. Dunia ini sedang berlalu, sedang lenyap. Kita harus benar-benar menemukan selalu momentum kemuliaan di dalam setiap kesempatan. Harus menemukan momentum kemuliaan. Karena itulah yang akan membuat saya dan saudara sungguh-sungguh bisa ikut turut di dalam kemuliaan Bapa pada saat anak manusia itu menyatakan dirinya di dalam kemuliaan bersama dengan malaikat-malaikatnya. Aktivitas rutinitas, saudara, ya. Yesus berkata kepada jemaat. Dia berkata kepada jemaat, saudara, jemaat itu. Aku tahu kerajinanmu, dia bilang. Aku tahu, ya, pelayananmu. Aku tahu pelayananmu gitu. Mungkin dia bilang, aku tahu pelayananmu, Hans. Aku tahu jerih lelahmu, Hans, gitu. Tapi aku mencelah engkau dalam hal ini. Jadi kita diukur bukan dari apa kata manusia, saudara. Tapi kita diukur dari apa kata Tuhan, ya, mengenai diri kita. Dan itu sifatnya pribadi, tidak bisa di show up. Tidak bisa kita bilang kayaknya orang ini, nggak bisa, saudara. Saudara, Zoom ini sebenarnya membawa kita semua untuk selalu merefleksi diri gitu. Bahwa apakah aku sudah siap ya untuk pulang? Ya. Memang judulnya adalah Gairah Pulang Surga, tapi kemudian pertanyaannya, apakah saya sudah siap untuk pulang? Apakah tidak ada lagi yang kemudian saya risaukan ketika saya pergi dari dunia ini? Misalnya, bagaimana ya tentang ini. Waduh, saya mengkhawatirkan mereka. Nah, saudara kalau ada pada posisi itu, saudara belum siap pulang. Kalau saudara mengkhawatirkan saudara-saudara, adik saudara atau kakak, kalau mengkhawatirkan orang tua, kalau mengkhawatirkan anak, mengkhawatirkan pasangan, mengkhawatirkan keluarga besar, saudara belum siap pulang. Tapi kalau saudara bilang, aku tahu ada Allah yang besar yang akan memelihara mereka sekalipun aku pergi. Berarti saudara mengenal Dia, Sang Halik yang mengendalikan semua sendi-sendi kehidupan semesta ini. Sehingga saudara pasti yakin bahwa He is, ya, He is the guidance, He is the guard, ya. Dia adalah penjaga yang luar biasa. Sehingga saudara tidak akan kekhawatiran itu tidak menjadi suasana batin, tetapi hanya menjadi trigger daging yang sementara. Ketika dia muncul, saudara berkata, tetapi aku punya Allah yang besar. Ya, nah saudara, perjalanan itu adalah perjalanan untuk kita menjadi dewasa, menjadi anak-anak Allah yang akhir balik, anak-anak Allah yang dikatakan the man of God, ya, manusia Allah. Semoga setiap firman yang saudara dengar, saudara bisa menjadikan rema di dalam hidup saya dan saudara, ya, bahwa Bapa sedang menenun saya dan saudara. Benang-benang putus, benang-benang yang masih terurai, itu akan dijadikan kain lenan halus. Dan kain-kain itu akan menjadi pakaian putih. Dan itulah yang menjadi syarat untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Terpujilah Kristus. Saudara, siapkan hati dan kita akan masuk di dalam doa.